Ya, untuk praktikum ini, praktikum animasi 2 dimensi dan 3 dimensi di Sistem Informasi Unpad, kita akan menggunakan Blender. Kenapa Blender? Nanti akan kita ketahui bersama. Sebetulnya masih banyak software yang bisa digunakan untuk membuat animasi ya, terutama animasi 3 dimensi. Nggak hanya Blender. Di pertemuan kuliah kita minggu lalu, kita juga sudah membahas ada Maya, ya ada 3ds Max, ya kemudian ada juga Unity, ada juga apa namanya Unreal, ya. Namun semua itu masing-masing mempunyai kekhususan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Nah, kenapa kita mengambil Blender sebagai software yang kita gunakan dalam mata kuliah ini? Ya, uh, ini sedikit gambaran tentang apa itu Blender. Ya, ini And modeling beberapa. capabilities. It's a very powerful software that's been used in feature films, games, TV series, and a bunch of other amazing projects such as the ones you see here. But it can also do much more than that. Video editing, compositing, painting, sculpting, visual effects, cloth simulation, particle simulation, fluid and smoke simulations, 3D printing, and as of recently, 2D animation and real-time rendering. So, if you want to learn about any of these, you've come to the right place. This video series will serve as an encyclopedia of sorts for the fundamentals of Blender. In the next few videos, I'll be going over. Ya, ini Blender. Jadi kalau misalnya pertama kali Anda masuk, ini yang kita sebut sebagai splash screen-nya Blender. Nah, dari sini ini sebagai tempat yang mudah untuk kita memulai pekerjaan animasi ataupun modeling di Blender gitu ya. Kita bisa memilih dua dimensi animation, sculpting, visual effects, ya video editing, dan macam-macam gitu. Jadi Blender ini dia merupakan perangkat lunak ya, paket pembuatan 3 dimensi dengan lisensi free dan open source. Anda tidak perlu membayar untuk menggunakan Blender ini, walaupun nanti Anda menggunakan Blender untuk kepentingan bisnis Anda misalkan nanti ke depannya. Ya, ini akan terus kalau dari websitenya mereka akan terus membuat Blender ini free dan open source gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan Blender? Kita bisa menggunakan Blender untuk memvisualisasikan objek 3 dimensi ataupun gambar. Walaupun sebetulnya sekarang Blender juga sudah support 2 dimensi, 2 dimensi animasi ya, animasi 2 dimensi. Itulah juga kenapa saya menggunakan Blender. Jadi bisa sekaligus kita belajar satu tools untuk membuat dua animasi ya, 2 dimensi, kemudian 3 dimensi. Jadi animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, kemudian kita juga bisa menggunakan Blender untuk membuat visual effects ya. Kalau Anda explore tentang Blender di website, di internet, itu banyak sekali ya ininya, hasil-hasil karya animator yang menggunakan Blender maupun para seniman ya yang menggunakan Blender. Nah, Blender juga sifatnya closed platform, jadi bisa digunakan di mana saja, bisa di Linux, di Windows, di macOS, ya. Bahkan Anda juga bisa menggunakannya, nggak harus menginstalnya langsung di laptop Anda gitu ya. Nanti kita lihat key feature-nya gitu ya. Kemudian kebutuhan spesifikasi hardware yang relatif rendah, jadi kalau misalnya Anda menggunakan uh, komputer yang ada saat ini, saya yakin juga Anda bisa menginstal Blender ini gitu ya. Ini juga dia menggunakan OpenGL untuk rendering dan lain sebagainya, sehingga konsisten di setiap platform. Gitu ya. Nah, ini fitur kunci. Jadi, Blender pada intinya adalah paket pembuatan konten 3 dimensi yang terintegrasi penuh. Jadi, ketika Anda menggunakan Blender, ya Anda bisa langsung main-main di sana gitu. Membuat konten 3 dimensi, animasi, visual effects gitu ya, rendering, kemudian compositing kayak tadi, texturing, dan juga simulasi yang lainnya gitu ya. Nah, karena sifatnya juga yang open source, ya sebetulnya Anda nanti bisa bisa jadi Blender developer juga gitu. Jadi Anda bisa, kalau misalkan ada yang tidak sesuai nih, misalkan dengan rendering, Anda bisa menambahkan fitur rendering di sana gitu. Ya. Nah, karena dia menggunakan OpenGL dan juga Python juga gitu. Jadi kalau misalnya Anda sudah belajar Python, ya Anda bisa 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 menggunakan scriptnya untuk digunakan dalam apa namanya
apa yang bisa dibuat di Blender ini gitu ya. Dan juga Blender ini memiliki arsitektur 3 dimensi yang kualitasnya bagus ya, dan juga memungkinkan alur kerja pembuatan yang lebih cepat dan efisiensi. Poin selanjutnya adalah dukungan komunitas yang aktif. Nah, karena di open source dan free software itu biasanya tergantung pada komunitas. Ketika kita menggunakan software yang sifatnya open source dan free itu, bisa kita lihat dulu apakah komunitasnya aktif atau enggak gitu. Nah, ciri-ciri software open source yang aktif, yang bagus, itu biasanya salah satunya adalah adanya dukungan komunitas yang baik. Ya, Anda bisa nanti bergabung di Blender of Community. Kemudian yang terakhir adalah memiliki executable kecil, sehingga lebih portable. Ya, jadi kalau misalnya Anda menggunakan Blender, Anda juga bisa menggunakannya di USB stick gitu nanti instalasinya. Kita akan lihat di poin di slide selanjutnya. Kemudian juga nanti file yang dihasilkan oleh Blender itu, .blend itu walaupun kita membuat animasi yang cukup kompleks, itu nggak menghasilkan file yang besar gitu. Contohnya saya pernah mendownload animasi yang lumayan baik ya, bukan lumayan sih, bagus gitu, unik ya, nggak cuma 3 dimensi, tapi juga ada unsur 2 dimensinya. Itu cuma 7 mega gitu. Padahal kalau saya lihat cukup kompleks gitu ya. Jadi ini portable. Nah, ini Anda nanti bisa lihat sejarah Blender di History of Blender, Blender's History di Blender Manual, karena lumayan panjang. Tapi pada intinya dulu itu dibuat tahun 1988. Ini pas banget ketika saya lahir. Uh, apa namanya? Awalnya dia bukan open source gitu ya. Baru open source itu sekitar tahun berapa ya? 2003 atau saya lupa gitu. Nanti Anda bisa cek di sana di sejarah Blender. Ya. Hingga saat ini tetap open source dan didukung oleh komunitas yang aktif. Gitu. Nah, bagaimana kita menginstal Blender? Tadi saya katakan Blender ini cukup portable, bisa dijalankan dimanapun, termasuk stick USB. Jadi kalau misalnya Anda punya stick USB, Anda bisa langsung instalasi di sana gitu ya. Tidak perlu instalasi khusus jadinya, gitu. Nggak harus Anda install gitu ya. Jadi misalkan Anda punya folder di dalamnya ada Blender, Anda bisa jalankan itu. Gitu. Kemudian dia tidak memerlukan koneksi internet. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan software lain, contohnya yang digunakan untuk mobile programming, Android Studio gitu ya, itu heavily connected to internet gitu. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan Android Studio, Anda harus connect ke internet gitu ya. Itu akan lebih mudah ya. Nah, di Blender Anda tidak memerlukan koneksi internet. Itu yang jadi juga kelebihan dari Blender ini. OS, nah ini tadi cross platform. Jadi untuk menggunakan Blender ini, Anda bisa menggunakan Windows. Sepertinya mayoritas Anda menggunakan Windows ya, baik itu 10, 8, dan 7. Jadi Blender mensupport OS ini, kemudian macOS dan Linux. Nah, kalau Linux karena dia open source pasti support ya. Nah, ini juga menjadi tugas Anda pertama di pertemuan pertama ini adalah untuk mendownload Blender, kemudian menginstalnya di komputer Anda. Ya, versi terbaru itu versi 2.90.1 ya. Ini fiturnya banyak yang baru, tapi ada long term support. Jadi kalau di open source software itu ada versi software yang secara support itu lebih lama gitu ya, lebih disupport gitu ya, secara bisa dan ini bisa kita katakan sebagai software yang stabil. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau download, silakan Anda download yang 2.83 ini untuk yang stabil, tapi jika Anda cukup berjiwa explorer, Anda bisa nyobain yang 2.90. Ini nggak ada bedanya, nggak terlalu berbeda jauh lah istilahnya gitu dari segi penggunaan. Saya install yang ini 290. Tapi kembali ini terserah Anda, ini yang stabil. Jadi biasanya kalau di yang stabil itu bugnya sedikit. Jadi kalau yang baru biasanya bugnya banyak. Ini juga ada di pelajaran software engineering ya, untuk versioning misalnya.
Nah, ini ada untuk instalasi Blender. Ini software, ya, spesifikasi softwarenya. Anda jadi bisa install di OS manapun, baik itu di Windows, macOS maupun di Linux, ya. Jika Anda menggunakan Linux, nggak usah khawatir juga gitu. Ya, Anda bisa menggunakan Blender. Dan ini kebutuhan perangkat keras. Jadi ada 3 kategori untuk kebutuhan perangkat kerasnya. Ada yang minimum 64 bit dual core, ya. RAM-nya juga 4 GB, ini nggak besar juga gitu. Displaynya cukup sekian gitu ya. Dan butuh mouse kalau misalkan menggunakan Blender ini, karena nanti apa namanya sering banget nanti menggunakan mouse ini untuk mempermudah gitu ya. Kemudian graphic card 1 GB RAM, One OpenGL 3.3. Ini minimum. Yang direkomendasikan yang kedua, 64 bit quad core CPU, 16 GB 16 GB RAM, ya. Kemudian Full HD display, 3 button mouse atau pen tablet, kemudian graphic card, ya, 4 GB RAM, 4 GB RAM. Ini yang optimal. Jadi kalau misalnya Anda di production, ini biasanya menggunakan yang ini optimal, bahkan lebih canggih ya. Saya sendiri, uh, mesin saya itu ada di antara minimum dan rekomendasi gitu ya. Dan sejauh yang saya rasakan dengan menggunakan Blender ini nggak berat gitu ya, kecuali pas rendering aja ya. Tapi ketika kita bermain modeling, kemudian shading, lightning, itu nggak terlalu berat gitu ya, cukup ringan, jadi nyaman juga menggunakan Blender ini. Itu kebutuhan perangkat kerasnya. Ini cara instalasinya. Nanti Anda bisa mengecek, kalau misalnya Anda menggunakan Linux, Anda bisa cek di link ini. Jika Anda menggunakan macOS, Anda bisa cek di sini. Jika juga Anda menggunakan Windows, Anda bisa juga install di sini. Atau misalkan Anda sering main game melalui Steam, ya Anda juga bisa instalasi melalui Steam. Gitu. Oke, nah ini referensinya. Anda bisa cek di sini. Jadi ini checklist praktikum tadi Pak Akbar, kemudian ini bagian manual yang tadi Blender, ya. Nah, jadi untuk tugas pertama Anda untuk saat ini, saya persilahkan Anda untuk install Blender, ya.